Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, teman-teman pembelajar Alkitab, my Bible study partner. Apa kabar semuanya? Happy weekend. Thank you Ibu Ratna Yulianawati. Thank you juga untuk teman-teman dari Banyuwangi, dari Denpasar, dari Bali. Halo Ibu Joan Carol Tangku dari Jayapura. Apa kabar Ibu Triani? Teman-teman dari Manado, dari Tomohon, dari Amurang. Terima kasih sekali sudah bergabung, juga dari Palembang, dari Balikpapan, dari Jayapura, dari Sorong, Ibu Triani, Ibu Ratna Yulianawati. Thank you untuk sudah setia untuk jadi murid Kristus ya. Thank you juga dari Surabaya, dari Depok, dari Tangerang Selatan. Thank you semua untuk sudah bergabung, teman-teman dari Bekasi. Saya berdoa pengalaman pribadi yang bisa merubah hidup Anda dan problem sebesar apapun bisa terguling dengan kedekatan Anda dengan Tuhan. Dan let's have relationship with God, karena kekristenan bukan agama tapi hubungan intim mengikuti pribadi yang sangat mencintai Anda, yang mau mati buat Anda, menanggung dosa Anda, menjadi dosa itu sampai mati di dunia orang mati, dan hari ketiga bangkit, bukti dia bukan manusia biasa, dia anak Allah. Kita masih dalam musim Yesus membuktikan bahwa dia hidup, dia betul-betul anak Allah. Apa yang dia firmankan itu ya dan amin, tidak ada satu yang gagal. Sebab Allah bukan manusia bisa berdusta. Apa yang dia katakan pasti dikenapi. Apakah Anda sudah siap dengan Alkitab, catatan? Mari yang paling penting siapkan hati kita. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama menyanyikan untuk mempersiapkan jiwa kita dan hati kita supaya bisa teduh, supaya bisa tenang dan bisa menikmati Tuhan sementara Anda belajar bagaimana hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan yang membawa kita tidak lain daripada doa, kehidupan doa bersekutu intim dengan Tuhan, right? Kita satu dalam hati dan fokus ke Tuhan, kita masuk ke stillness, rest, and peace in the presence of the Lord. Mari kita tarik napas, tenangkan diri kita. Hide me now under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness
and dry. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still and know you are God. Kita berdiam di hadirat Tuhan. Kita fokus ke dalam pribadi Yesus. Kenangan terindah Anda pernah miliki dengan Yesus. Fokus kepadanya dan kita berdiam. Thank you, Father God. Kami masuk ke hadirat-Mu, kami mau dengar firman-Mu. Bersabdalah, berbicara, penuhi jiwa kami dengan hadirat-Mu sementara kami berdiam untuk mendengar. Urapi firman-Mu untuk menjadi hidup lebih tajam dari pedang bermata dua, memisahkan jiwa kami dan roh kami. Biar siang ini roh kami diberi makan, diberi energi, diberi kuasa kebangkitan, dipenuhi kembali. Sehingga kami hidup dengan kuasa daripada darah Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi dalam nama Yesus Kristus, thank you Lord untuk pimpinan-Mu, bimbingan-Mu. Kasih setia-Mu luar biasa, senantiasa beserta kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Well, kita akan memulai. Saya akan bagikan kepada Anda semuanya apa yang dijanjikan di hari Kamis untuk bagaimana menghidupi salah satu cara hidup dalam kehidupan kuasa kebangkitan di hari musim Paskah ini, di mana Yesus membuktikan Dia hidup. Di mana kita bisa hidup seperti Yesus hidup dengan kuasa kebangkitannya. Karena kita tidak bisa jadi saksi Kristus kalau kita tidak memiliki gaya hidup, cara hidup, jalan hidupnya Yesus di dalam kuasa kebangkitannya. Oke, hari ini kita akan bagikan kepada Anda supaya semuanya kita ini awake, awake my mind, awake kepada resurrection power of Jesus Christ. Bagaimana kita bisa hidup dan melek gitu loh terhadap kuasa kebangkitan Yesus. Bagaimana kita berinteraksi dengan kuasa kebangkitan Yesus dalam aktivitas kita sehari-hari. Apa artinya untuk bagaimana kita hidup dengan kebangkitan Yesus hari ini? What was the meaning of it? Nah, kalau Anda hidup berjalan dengan kehidupan kuasa kebangkitan Yesus, Anda sedang berjalan di dalam hadiratnya, di dalam kasih karunia-Nya. Saya ada berikan kepada Anda semua di Yakobus 4 ayat 6, di mana khususnya dari Amplified Version of the Bible, but the life, the resurrection life of Jesus itu adalah kuasa daripada Roh Kudus, untuk melawan, untuk menahan dan menolak, mengatakan tidak kepada dosa yang timbul dari dalam. Tapi kita belajar dari Markus 7 ayat 14-23 bahwa semua yang keluar dari hati ke mulut itu najis, bisa menajiskan kita. Tapi dari luar ke dalam tidak menajiskan kita karena keluar ke jamban. So kita mesti jaga hati-hati
bagaimana jiwa kita ini dibentuk Tuhan tiap hari melalui kehidupan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Yakobus 4 ayat 6, particularly di Amplified Version, kita dijelasin nih makna daripada grace. Siapa sih itu grace? But he give us more and more grace. What is more and more grace? The power of the Holy Spirit to defy sin and live an obedient life that reflects both our faith and our gratitude for our salvation. Jadi kalau kita hidup dengan kasih karunia Tuhan, maka kita akan hidup dengan kuasa Roh Kudus, the power of the Holy Spirit yang akan bisa mengalahkan dosa dan membuat kita hidup dalam ketaatan, kehidupan yang taat pada Tuhan, yang mencerminkan kita ini orang bersyukur dengan kuasa keselamatan yang Tuhan lakukan di dalam kita. We are full of gratitude and we are full of obedient life, the joy of obeying God. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana kita caranya bisa berinteraksi nih dengan kuasa ini? Karena untuk melawan dosa kan butuh kuasa Roh Kudus. Untuk hidup taat butuh kuasa Roh Kudus. So apa yang dapat kita lakukan untuk kita bisa hidup menunjukkan bahwa kita ini hidup dengan kehidupan kebangkitan Tuhan? Of course kita harus hidup dengan the grace of God, which is the resurrection power of God. Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus yang adalah grace untuk melawan setan dari dalam kita sendiri ini, dari dalamnya udah dimatiin, udah diubah, diformasi sehingga tidak ada kenikmatan kembali dalam dosa dan hidup dalam kehidupan ketaatan yang mencerminkan kedua-duanya, iman dan gratitude. Iman, kita hidup dengan percaya apa kata Tuhan, by the power of God, dan ucap syukur karena kita diselamatin. Oleh sebab itu, grace itu hanya diberikan kepada orang yang rendah hati, yang tidak merasa benar, tapi butuh dibenarkan, akibatnya lama-lama hidup berdasarkan 100% mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan kuasa kebangkitan Tuhan every day, untuk bisa hidup mentaati firman. Oke, so di mana kita hidup, di mana Anda perlu alami kehidupan kebangkitannya Yesus, bersama Yesus every day, setiap hari. Waktu apa? Nah, saya mau masuk ke bagian di mana saya bagikan bahwa kita mesti terima kuasa dari kebangkitannya Tuhan Yesus. Untuk bisa menerima kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita mesti bercermin setiap hari. Apakah dalam situasi yang kita hadapi, ada nggak yang kita sedang di tengah pergumulan? Untuk kita bisa melihat kehidupan kebangkitan Yesus bekerja apa tidak di hidup kita. Jadi kalau mau lihat kebangkitan Tuhan Yesus, sesuatu itu mesti mati. Karena kebangkitan nggak berfungsi kalau nggak ada yang mati. Makanya setiap Anda yang mengalami pergumulan atau yang saya katakan ini bagian daripada perjalanan melalui transisi tembok penderitaan. Going through the wall. Supaya Anda bisa hidup lepas daripada kekuasaanmu sendiri, mau ngatur sendiri, mau pegang kendali hidup sendiri, let it go. Biar Tuhan yang kendalikan hidup kita. Right? After all, kita bukan milik kita lagi, kita milik Tuhan. So biar pemilik baru kita, yang bikin kita bisa menjadi anggota anak keluarga Yesus yang baru dalam hidup kita, yang kita mesti ngikutin. Biar dia yang pegang kendali. Oke? Toh yang menghalangi semuanya cuma kita, di diri kita. Tritunggalnya kita apa? Tritunggalnya manusia. Apa yang saya mau, apa yang saya mau, apa yang saya mau. Nah, kalau itu masih menguasai, ya tidak bisa Tuhan berkata, aku mau begini. Kalau sampai mau hidup benar-benar dengan kehidupan kuasa kebangkitan Tuhan, kehendaknya Yesus menjadi kehendak kita. Kemauannya Tuhan itu kemauan kita. Kasihnya Kristus menjadi kasihnya kita. Udah gak ada lagi bagiannya kita. Nah, Allah dari Ulangan 31 ayat 6 sudah menjaminkan, aku tidak pernah tinggalkan engkau atau biarkan engkau. Nah di Matius 16 ayat 24-25 Yesus menjawab bahwa untuk setiap murid-muridnya,
Mau jadi pengikut Kristus, dia harus sangkal diri, pikul salibnya, dan ikut aku. Sangkal diri, pikul salibnya, dan ikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan. Jadi kalau mau bela diri terus, maunya terus sendiri terus, semua orang mesti ngikutin, dan Tuhan juga mesti ngikutin. Jadi kamu mau preserve your own soul, kamu mau preserve nyawamu sendiri, ya sudah, Tuhan bilang nggak apa-apa, kamu yang tolak kok. Padahal aku punya nyawa baru, penuh dengan kehidupan kebangkitan Yesus, untuk kamu bisa hidup bahagia, hidup berkelimpahan sukacitanya, dan hidup berkelimpahan dengan abadi sampai kekekalan. Tetapi barang siapa kalau kehilangan nyawanya karena Injil dan karena Yesus, itu nanti di Markus 10 ya ayat 17, itu dimana orang kaya muda yang kepingin masuk kerajaan Allah, terus dia tanya sama Yesus, guru yang baik, apa yang mesti kulakukan untuk bisa masuk memperoleh kerajaan Allah? Yesus berkata, kenapa kau katakan aku baik? Yang baik cuma satu, yaitu Bapakku. Aku nggak klaim aku baik, tapi Bapakku itu baik. Nah, barang siapa mau ikut aku dan masuk kerajaan surga, satu aja yang kamu kurang. Jual hartamu, kekayaanmu, berikan ke janda miskin, ke yatim piatu yang menderita, berikan ke mereka semua. Ternyata dia sedih, dia meninggalkan dengan duka. Nah, nanti muridnya ada pembicaraan dengan Yesus. Apa yang mesti kita lakukan? Kita udah tinggalin semuanya. Dan Yesus berkata, hari ini kalau engkau karena aku dan Injil meninggalkan segala-galanya, kamu hari ini sudah menerima 100 kali lipat. Keluargamu, ayahmu, ibumu. Okay. Bagi manusia ini mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. So, di ayat 28 sampai 31 Markus 10, ini cara ikut Yesus kalau Anda mau hidup dengan kehidupan kebangkitan Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini sudah tinggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, karena dunia nggak setuju kita bisa diberkati Allah luar biasa tanpa kerja keras seperti mereka banting tulang dengan cara dunianya, tapi kita dengan cara menyangkal diri, tinggalkan, bahwa kita lebih cinta Yesus daripada cinta rumah, cinta keluarga kita sendiri. Tapi kita akan menerima kehidupan kebangkitan Yesus yang memampukan kita mencintai saudara laki-laki, perempuan, orang tua kita dengan cara keluarganya Yesus yang baru. Dan pada zaman nanti yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ini hidup berkelimpahan. Tapi banyak orang terdahulu akan jadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. So, kalau Anda mau hidup dengan penyangkalan diri, pikul salib, ya Anda nomor 1 memilih sikap sangkal dirimu, itu dari attitude, dan memilih hidup dengan tergantung pada Allah dalam kehidupan sehari-hari Anda. Alias Anda meninggalkan semuanya demi Yesus dan demi Injil, tinggalkan rumah, tinggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan bapak, anak-anaknya dan ladangnya. Hari ini pun Anda akan menuai. Nah, itu artinya sangkal diri. Oleh sebab itu, untuk Anda bisa sangkal diri, supaya Anda bisa menerima diri yang baru, yaitu nyawa Yesus, Anda mesti berserah sama Tuhan. Itu namanya pikul salibmu. So, pada waktu Anda pikul salib Tuhan, Anda sedang meninggalkan segala-galanya dan taruh semua urusan rumah tanggamu, keluargamu, harta bendamu, kekayaanmu, taruh di tangan Tuhan. Dan apa artinya berserah total? Berserah total artinya laying down situation, meletakkan, menggeletakkan sikon-sikon yang Anda sedang alami,
di mana Anda mencoba untuk ngontrol permasalahannya apa nih, kita beresin semuanya nih. Dan lepasin aja, kasih ke Tuhan. Lepaskan kendali dari seluruh masalah Anda dan izinkan Tuhan yang pegang kendali hidupmu. Ingat ya, saya ada bagikan ini artinya yang prakteknya ini tuh di Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Efeknya adalah ayat 8. Tubuhnya sehat, tulangnya tidak ada yang keropos, badannya sehat total. Ternyata itu dikontrol dari Amsal 3 ayat 5 ayat 7. Jangan anggap dirimu bijak, akui Tuhan dalam segala langkahmu, dia akan lurus jalanmu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi bersandar pada hikmat Allah, pada firman Tuhan, pada prinsip, pada ketetapan, peraturan Tuhan. Maka kamu akan hidup dengan sehat roh, jiwa, tubuh. Nah, untuk melakukan kedua-duanya ini, sangkal dari pikul salib, ini hanya dapat dilakukan melalui kehidupan yang namanya doa. Dan di dalam doa ini, kalau Anda melakukan sabat dan mini sabat itu solitude, silence, stillness, dengan centering your mind to Christ. Oke. Kalau Anda lakukan ini 100%, Anda akan hidup di dalam lingkup hadirat kuasa kehidupan kebangkitan Yesus. Jadi cara untuk bisa hidup dalam penyerahan total dan sangkal diri pikul salib is through prayer, melalui doa. Oke. Dan apapun pekerjaan bagian Anda untuk bisa sangkal diri pikul salib, bagian yang Anda bisa lakukan cuma dua. Doa dan surrender to God, not to activity. Anda udah catat ya minggu hari Kamis yang lalu ya. Dengan cara berdoa dan surrender to God, bukan ke aktivitas. Jangan lari ke kesibukan, jangan lari ke kerjaan. Larinya ke Tuhan, lari ke kaki salib Yesus. Itu tempat di mana Anda mendapat tetesan darahnya dia. Kalau Anda di salibnya Yesus, pada waktu di Kalvari. Nah, itu satu tetesan merubah hidup Anda karena kuasa kebangkitannya. Oke. Nah, di situ Anda akan bisa terima kehidupan baru, diampuni dosanya, disucikan dan berjalan dengan kehidupan kebangkitan Tuhan. So, pekerjaan yang perlu dilakukan anak Tuhan untuk hidup dalam kehidupan kebangkitan Tuhan cuma dua. Prayer and surrender to God. Dan jangan kabur lari ke dalam kesibukan pekerjaan rohani. Sekalipun pekerjaan gereja dan rohani, belum tentu itu yang Tuhan mau. Di sini catatannya saya adalah dikatakan bahwa there is a work to do in this situation, but mostly is a work of prayer and surrender to God, not to activity. Kalau kita melakukan itu, kita bisa merubah work for God menjadi worshiping God. Worshiping God itu Anda hidup di hadiratnya Dia untuk ditransformasi menjadi serupa Dia. Semua guru-guru yang bukunya saya baca, dari Ruth Haley Barton, dari Bill and Christy Gaultier, Peter Gary Scazzero, Dallas Willard, John Ortberg, Jen Jansen, itu grupnya Dallas Willard, Dennis G. Banner, orang Kanada yang menulis buku-buku ini. Mereka cuma berkata satu hal ya, bahwa Anda kalau tidak hidup dengan contemplative spirituality, kerohanian kontemplatif, Anda tidak rohani sama sekali. Nah, jadi semua apapun yang kita mau butuh dari Tuhan, kuncinya adalah contemplative prayer, contemplative spirituality, hidup dengan doa dan surrender, bukan ke aktivitas tapi ke Tuhan. Come to God, terima undangan. Doa ekuivalen dengan Tuhan lagi ngundang kita. It's not your own strength. Bukan kekuatan Anda. Kita mesti doa nih, kita mesti doa karena ada masalah, karena ada tekanan. Kita mesti doa nih, kita mesti doa. Doa tuh bukan kita mesti. Doa itu coming to God, sangkal diri, totally depend to God, and surrender. Itu doa. Kalau Anda lakukan itu, Anda akan merubah kerja buat Tuhan menjadi worshiping God. Atau being with God, becoming, menjadi apa yang Tuhan mau. Kalau Anda bisa dapat vision, bagaimana kehidupan kuasa kebangkitan itu bekerja,
worry become worship. Khawatir, kecemasan bisa menjadi penyembahan. Penyembah hidup menyembah kepada Tuhan. Oke, sehingga situasimu akan berubah. Karena di atas puji-pujian umatnya Tuhan hadir. Dan kalau kita turn our heart, baru balik ke hati-hati kita ke arah Tuhan, itu Tuhan udah senangnya gak keruan. Dia udah hadir walaupun kita gak kerasa apa-apa, Tuhan hadir. Jadi pada waktu Anda menghadapi situasi-situasi yang Anda pilih, yang Anda rasa seperti situasi yang berat, yang keras, udah kayak batu, situasinya nggak bisa berubah, mustahil lah bisa berubah, udah pasti either Anda nyerah kalah atau Anda fight on. Oke, kalau situasi yang berat itu situasi yang pakai apapun juga Anda lakukan, yang Anda ngerti nggak bisa berubah. Karena ini butuh tangan Tuhan untuk merubah kehendak orang. Nah, Tuhan selalu membawa kita ke situasi seperti itu. Di mana kita nggak mampu merubah situasi sama sekali. Kenapa? Supaya kita nyerah kepada pengendalian Allah. Pokoknya Tuhan itu maunya paling senang kalau kita tuh berserah kepada Dia. Berserah pada Dia artinya we don't know what to do. Kita nggak tahu mesti ngapain dan kita nggak tahu mesti bikin apa. Mau duduk rapat dan bicarakan pun nggak keluar solusinya. Because the solution is only one, prayer. Hanya Tuhan yang bisa lakukan ini. Oke, dan Anda bisa, you can breathe this breath prayer. Nah, Anda bisa melakukan doa bernapas. Oke, breath prayer itu dapat dilakukan saat kita alami situasi yang keras kayak batu. Ekuivalen dengan situasinya udah nggak terhandle, udah kalian udah habis akal, habis duit, habis kekuatan, habis koneksi, semuanya kayak ditutup. Peluang-peluang untuk dapat bantuan itu ditutup Tuhan kayaknya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali kita duduk diam and wait upon the Lord. Ini saya alami di September 2015. Ternyata September 2015 juga itu Rosh Hashanah, tahun barunya penciptaan. Saya juga mengalami terobosan 6 tahun kemudian di tahun ke-7 juga di Rosh Hashanah. Kayak selama tahun baru, tahun Shemitah, tahun ini, tahun kelepasan, tahun kemerdekaan. Nah, di situ saya ngalami yang namanya belajar total surrender. Kalau total surrender dalam hidup kita terjadi, caranya apa? Anda udah mentok, udah habis akal. Nah, di tembok penderitaan itu habis akal dan tidak melarikan diri dari kenyataan, tidak menyangkal tapi ngadapin karena yakin dan tahu Tuhan besertaku. Di Markus 16 ayat 7 kita belajar di sini bahwa pada saat kita mengalami situasi-situasi yang sulit, yang secara manusiawi udah gak ada jawabannya lagi, kecuali saat salah satu dikorbanin total, pokoknya atau hancur total. Ini situasi di mana kita tidak bisa pegang kendali lagi. Yang satu hal yang kita bisa lakukan adalah breath prayer. Oke, hari ini saya akan bagikan kepada Anda breath prayer, dan yang saya tulis di slide ini saya bagikan kepada Anda adalah doa yang Yesus sendiri lakukan, dan doa ini sangat-sangat paling cepat menolong kita untuk pindah dari musibah ke arah Tuhan. Itu perpindahannya cepat sekali. Ini ya fantastik cara bagi pengikut Kristus untuk melakukan doa-doa dengan bernapas atas problem krisis segede batu yang keras yang gak keruan. Oke, dan ini doa breath prayer ini tidak saja dilakukan oleh orang Kristen pengikut Kristus, tapi banyak dari aliran-aliran agama juga melakukan. Cuman bedanya kalau kita fokus ke Yesusnya, duduk di kaki dan hadirat Allah Bapa dan menunggu Allah. Kalau yang lain tidak ada yang menuju ke fokus ke Yesus tentunya. Nah, itu bedanya di situ dan hasilnya beda 100%. Totally beda. Okay. Nah, jadi kalau Anda melakukan breath prayer dan banyak kritik, tenang aja. Anda datang kepada Yesus mau jadi Christ follower, surely Anda mau datang di mana Yesus berada dong. Semakin dekat Anda berguru sama Yesus, semakin intim Anda dengan Dia dalam jarak proximity yang dekat banget. Tentu Anda akan lebih cepat untuk mengalami Kristus di dalam Anda. Oke, jadi tidak ada yang baru mengenai breath prayer, tapi di Alkitab ini adalah satu-satunya cara yang paling cepat untuk kita kembali abiding.
into the vine. Kembali nempel, tetap remain to the vine. Sebagai carangnya anggur, kita cepat sekali atau memang terus nempel di pokoknya tanaman anggur itu yang lambang daripada gereja. So, cara berdoa ini sangat sederhana sekali. It's a very simple prayer, tidak pusing sama sekali, dan akan membuat visi Allah, di mana Allah beserta kita dalam situasi sulit, situasi krisis, situasi yang berat, yang mencekam, menyakitkan, dan kita bisa dialihkan untuk terima kehidupan dan damai sejahtera di saat itu pula. So, doa sederhana ini akan mentransformasi Anda tentang bagaimana Allah akan beserta Anda, dan di tengah kesulitan, doa ini membawa kehidupan dan damai ke dalam Anda. Wow, luar biasa ya. Saya senang sekali dapat pengajaran breath prayer dari 5 guru. Ini mengajarkan pada saya bahwa pengajaran dari Peter Scazzero ini bukan sembarangan idenya dia, tapi dia udah bikin a thorough study. So kalau Anda memiliki buku ini, Anda bisa sampai ke halaman 177 Appendix B, Anda ketemu yang namanya breath prayer. So kalau Anda bisa praktek ini akan menolong sekali. Boleh saya bacakan sebentar? So breath prayer adalah praktek doa Kristen kuno bertanggal mundur paling tidak mungkin sekitar di gereja mula-mula di Keselasa 2. Doanya Yesus adalah doa yang sangat-sangat terkenal. Sebab itulah contoh daripada doa pernapasan. Jadi contoh doa pernapasan adalah breath prayer. Oke. Nah, ini di mana Anda mempraktekkan diri Anda untuk, terutama pada waktu Anda dikacaukan, diganggu total, terganggu total, sampai Anda mau betul-betul diam, Anda betul-betul mau tenang, mau kalem, mau teduh di hadapan Allah, itu berat sekali. Jadi memang apa yang dibagikan ini enak dibagikannya karena memang sederhana sekali, namun sulit sekali dan sangat revolusioner. Oke, ini doa yang sangat simpel tapi betul-betul butuh kebenaran dan ketepatan. Jadi doanya Yesus yang paling terkenal, ini adalah contoh daripada doa breath prayer. Itu dikembangkan dari perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Mari kita buka sebentar. Lukas 18. Anda ingat doa satu orang benar yang berdiri gagah, kepalanya diangkat ke surga, gak boleh ke kiri, ke kanan, gak boleh ke bawah. Sedangkan di sebelah kanannya, atau sebelah kirinya, sebelah kanannya orang miskin, orang berdosa yang pukul-pukul dada. Gak bisa lihat ke atas karena dia bilang, aku berdosa dan aku gak layak memandang kesucianmu. Kita lihat ya, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini loh breath prayer. Okay. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bagaimana Anda menghadap Allah sambil bahasa Jawanya ngenyek, menghina, merendahkan, mengkritik, menghakimi. Ini attitude of the heart. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia ngitung berapa kali dia taat melakukan hukum Allah. Yang kelihatan semua. Yang cuma 10% di atas gunung esnya itu. Kristen gunung es.
puncak gunung es. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Oh jauh saudara. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Yesus berkata sekarang, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak." Dia mereferensi kepada si orang berdosa yang berdiri jauh-jauh, si pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh dari orang benar tadi, orang Farisi. Tapi Yesus rekomen bahwa si pemungut cukai ini yang rendah hati ini, dia disuruh pulang ke rumahnya sudah dibenarkan Allah. Itu orang berdosa jadi benar itu kan butuh kuasa kebangkitan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Pokoknya kasih karunia atau kuasa kebangkitan Tuhan hanya berlaku, hanya efektif bekerja kalau kita rendah hati. Oke, so di sini kita melihat bahwa orang itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri. So kita jangan datang ke hadapan Tuhan meninggikan diri sambil banding-bandingin diri kita ke orang lain. Pas di hadapan hadirat Allah. Oke, nah pada waktu si pemungut cukai itu menarik napas. Oh Tuhan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kasih, oh Allah, aduh kasihanilah aku. Jadi Lord Jesus Christ, Tuhan Yesus anak Allah, pada waktu didatengin dia dan dengar doanya, have mercy on me. Berikanlah belas kasihanmu padaku, sambil dia mukul-mukul, kasihani aku orang berdosa, have mercy on me. Nah itu bagian dia tarik napas. Ingat ya, si orang Farisi juga ngomongin dalam hati loh. Di mana setiap frase daripada doanya si orang berdosa ini, pemungut cukai ini, dia berdoa di bawah napas pada waktu dia hirup dan menghembus, hirup dan menghembus. Oh Allahku, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia buang, dia hembuskan, waktu dia ngomong dia hembuskan dosa yang ada di jiwa dia. Jadi saya menemukan bahwa Petrus Kasih Roh berkata, doa napas itu sangat 100% tergolongi, tertolong. Dan melalui doa inilah, doa bernapas inilah, kita menemukan bagaimana praktek supaya kita bisa silent and still before the Lord itu dapat tercapai. Jadi breath prayer menolong Anda untuk SSS. Oke, nah breath prayer itu mirip dengan silent prayer, mirip dengan doa berdiam, karena bisa dibantu dengan kuasa kebangkitan Tuhan, right? Dan menjadi a walk, menjadi a worship, walk to worship. Jadi breath prayer mirip ya dengan silent prayer, dan ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, selama Anda bernapas. So di dalam firman Allah dan di dalam buku dari Day by Day ini, breath itu, napas itu adalah metamorfosa daripada Roh Kudus. Dan melalui berdoa ini Allah memberikan hidupnya. Kejadian 2 ayat 7. Dan ini menurut kebenaran bahwa Yesus memberikan Roh Kudusnya. Yohanes 20 ayat 22. Oke. Yang penting Anda bisa ngikutin guideline untuk menolong Anda untuk bisa praktek doa bernapas yang sangat-sangat lancar dan mudah membawa hadirat Allah turun. Oke, nanti saya akan tunjukkan bagaimana dipraktekannya. Jadi breath prayer itu bisa dilakukan kapan aja, di mana aja, sepanjang hari. Di mana Anda tarik napas Anda, tapi tujuannya untuk menghirup dan menerima hadirat Allah. Kan Roh Kudus ada di dalam Anda. Kalau nggak ditarik, kalau nggak dikasih space, kalau nggak dikasih ruang untuk dia berkarya, bertindak, dia nggak akan keluar. Jadi breath prayer
Lakukanlah sepanjang hari, hirup hadiratnya dan buang apa yang ditinggalkan, yang tidak dimau dari Tuhan, yang bukan berasal dari Tuhan, itu dibuang dari kita. Jadi cara praktis untuk melatih diri Anda sendiri untuk menyangkal diri dan hidup dalam kuasa kebangkitannya, breath prayer. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 7. Kenapa kok kita mesti inhale and exhale? Kenapa kita mesti hirup dan buang napas? Kejadian 2 ayat 7. Kalau udah siap, Alkitabnya kita baca sama-sama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ini kalau Alkitab bahasa Inggris, so that the man become living soul. Makhluk hidup. Jadi makhluk itu adalah soul, nyawa hidup. Tanpa napas Allah dihembuskan, nggak bisa ada makhluk hidup. Lihat di Perjanjian Baru juga di Yohanes 20 ayat 21-22. Tadi di zamannya Adam di Perjanjian Lama sudah dijelaskan bagaimana Allah membentuk nyawanya dia dengan dihembuskan. Nah sekarang lihat di Yohanes 20. Yesus sama nggak lakukan yang seperti Bapaknya lakukan? Ayat 21-22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini amat agung loh ini. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Oke. Faktanya Roh Kudus bisa dihembuskan, diterima oleh orang percaya. Ini ada bukti bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu yang hidup itu benar. Okay? Because it is His Spirit. Nah, jadi Anda melihat di sini bahwa Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas dia. Menghembuskan napas ya. Kalau Tuhan menghembus ke kita, kitanya ngapain? Tarik napas. Betul? Yesus juga lakukan sama. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapakku mengutus aku, sekarang aku utus engkau. Ini tugas setiap gereja untuk membangun murid Kristus menjadi follower yang luar biasa dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, dan menjadi leader in the kingdom of God. Nah, kalau Anda sudah menjadi leader, Anda akan punya pengaruh di daerah itu. Anda punya pengaruh yang tidak dapat disangkal. Jemaat atau rakyat atau penduduk bisa dirangkul dan bisa diberikan damai sejahtera. Lihat ya, di Yohanes 20 ayat 21-22. Ayat 22-nya aja deh. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi napasnya Yesus sama Roh Kudus sama. Oleh sebab itu kita melakukan praktek berdoa, breath prayer. Oke. Seperti orang berdosa itu yang minta mohon belas kasihan, pukul dada tapi dia gak layak angkat wajahnya, buka matanya melihat Tuhan. Beda sama orang Farisi itu. Mereka malah gak ada boundary dan gak ada senses sama sekali. Sensornya jebol. Nah lihat pengikut-pengikut Yesus. Following adalah guideline-nya ya. Untuk Anda ditolong praktek berdoa dengan bernapas. Boleh ikut bersama-sama saya. Nomor 1, Anda duduk harus tegak. Jadi nggak boleh begini. Duduk harus tegak, tulang punggungnya lurus. Oke, karena kita akan tarik napas sebagai tanda kita menghirup napas Allah yang dihembuskan kepada kita, yang adalah Roh Allah. Setelah Anda duduk tegak, Anda menarik perhatian kepada pernapasanmu. Mulai. Nah, fokus ke pernapasannya. Fokus di bagaimana napas itu ditarik dan dihembuskan keluar. Fokusnya ke situ ya. Rasanya apa? Kencang perutnya. Tahan ya. Sampai ketukan kelima. Kemudian Anda hembuskan kepada orang-orang atau kepada diri Anda. Anda hembuskan keluar apa yang Yesus gak mau atau bukan dari Yesus, keluarkan dari diri Anda. Dan Anda berkata, aku lepaskan
kepahitan, aku lepaskan kecemasan, aku kelepasan paranoid, aku kelepasan mesias kompleks, aku lepaskan mencari perlindungan dari kesibukan, bahkan bagi pekerjaan Tuhan. Aku gak mau begitu, aku mau lepaskan itu dan aku mau hirup hadirat-Mu. Oke. Nah, kemudian Anda pada waktu menarik napas, Anda tarik itu dari diafragma sehingga abdomennya Anda itu naik turun dengan mudah. Oke, jangan dipaksa ya napasnya dan jangan bernapas kecepatan karena Anda mau masuk ke find rest, oh my soul, jiwa Anda mau diistirahatkan, mengalami perhentian. Ketiga, setiap kali Anda tarik napas, fokusnya ke Yesusnya. Anda pernah ingat pengalaman pribadi dengan Yesus? Di mana Anda dapat penglihatan, di mana Anda lihat diri Anda digandeng sama Yesus mungkin, atau sedang digendong dan kepala Anda seperti domba yang terhilang nempel ke pipinya, di bahunya, atau Anda sedang duduk di pangkuannya. Kalau Anda pernah ngalami itu semua pribadi dan tidak dapat disangkal, fokus ke situ lagi. So Anda pada waktu pikiran Anda mengembara keliling-keliling, Anda gampang sekali menarik atensi daripada pikiran Anda kembali ke Tuhan Yesus yang Anda pernah alami itu. Oke? Atau Anda bisa fokus ke gambar salib. Kemudian pada waktu Anda menghirup, itu Anda sedang menghirup hadirat Allah atau kasih Bapa atau keindahan persekutuan Roh Kudus. Oke. Kemudian Anda minta supaya Anda dipenuhi Roh Kudus. Jadi Anda kalau tidak bisa ke ibadah selama 2 tahun 4 bulan ini, Anda gak bisa altar call untuk menerima doa. Anda sekarang datang ke Tuhan Yesus langsung. Di rumah Anda, di kantor Anda, dimanapun Anda berada. Dan Anda tarik napasnya dalam-dalam dari diafragma sehingga abdomennya gampang naik turun. Tahan hitungan 1 sampai 5. Fokus ke pengalaman, gambar, visi, penglihatan Anda dengan Tuhan lagi ngapain. Kemudian fokus ke situ. Seandainya pikirannya mengembara, kembalikan lagi perhatianmu kepada penglihatan itu lagi. Ini akan berkali-kali. Jangan putus asa, jangan kecewa. Tuhan mengerti kelemahan Anda, Tuhan mengerti ketidaksempurnaan Anda. Anda datang ke Tuhan aja udah bikin Tuhan senangnya gak keruan. Apalagi melatih supaya fokus dan tidak mengembara pikirannya. Sungguh-sungguh mau fokus ke Tuhan. Wow, Tuhan senangnya gak keruan. Jadi saya mau kasih tahu dari pengalaman saya pribadi. Tuhan lebih kangen sama Anda daripada Anda kangen sama Dia. Tapi sekali Anda melatih diri untuk doa bernapas, Anda datang kepadanya, Anda akan mengalami, kalau Anda beri akses ya penuh supaya Yesus masuk ke jiwamu, nanti hari esok, besok paginya atau besok siangnya Anda akan mengalami perubahan. Anda akan mengalami ada yang hadir di dalam jiwa Anda, di dalam kedalaman manusia batin Anda. Itu karena Anda kasih akses penuh ke Yesus masuk ke jiwa Anda saat Anda tarik napas. Dia masuk, Anda hirup ya dia masuk. Yang Anda lepaskan adalah apa yang Anda gak mau. Gak mau dari keluargamu, dari nenek moyangmu yang diwarisin, yang jelek-jelek, lepasin ke Yesus. Dengan Anda katakan, aku lepaskan silent treatment, cuek atau apa, pemberontakan, kesombongan. Aku lepaskan Tuhan. Nah itu exhale, buang napas. Oke. Nah sementara Anda buang napas atau menghembuskan napas, lepaskan apapun yang bukan dari Tuhan Yesus. Dan nanti diaframnya turun, abdomennya. Pada waktu Anda selesai berdiam diri, selesai tenang, coba Anda jeda untuk Anda mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan untuk bertemu dengan kita. Oke. Terima kasih Tuhan sudah mau datang mengisi. Aku beri akses full, gak ada limit, Engkau bisa masuk.
Di sini Anda bisa ngerti ya. Anda pernah tahu nggak lagu itu? Apa? Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Itu breath prayer tuh. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Itu sama dengan Tuhan, aku kasih izinkan Engkau untuk fully akses jiwaku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Ini terjemahan bahasa Indonesianya. Nyatakan di hadiratmu. Kalau bahasa Inggrisnya, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Ini Roma 12 ayat 1 ya. I live for you alone. Every breath that I take, setiap tarik napasku ambil, every moment I'm awake. Waktu pikiran kita bangun, katakan kesadaran hadirat Tuhan. Lord, have your ways in me. Lord, nyatakanlah dirimu, nyatakanlah jalanmu. Lord, have your ways in me. Itu lagu doa. Breath prayer 100%. Oke, so sambil diiringi lagu kita akan praktek ya breath prayer ya. So Anda taruh kedua tangan di atas kaki Anda, tanda Anda siap menerima hadirat Tuhan, terima Roh Kudusnya. Anda akan inhale, Anda akan hirup. Nah ini cara solitude silence seperti ini. So Anda tarik napas Anda dalam dan tahan dengan hitungan 5. Ikuti aba-aba saya supaya Anda tahu ngitungnya kecepatannya berapa cepat. Jangan 1, 2, 3, 4, 5, jangan begitu ya. Supaya Anda bisa rest in his presence, okay? When jiwa Anda bisa rest dalam ketenangan Dia. Mari kita mulai praktek. So tangan di atas kaki Anda, tutup mata, tarik napas dari perut. Exhale. Aku lepaskan gundah gulanaku yang tidak dari Yesus. Allah tidak memberikan padaku roh cemas, roh gundah gulana, tapi memberikan padaku kasih, kuasa kebangkitan dan pikiran yang tertib. Tarik napas lagi, hirup hadirat Allah, hirup Roh Kudus, napasnya Allah itu. Exhale, hembuskan napas. Aku lepaskan kecemasanku. Dan aku mau hirup hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu, Yesus, baptis penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu kembali. Hembuskan, lepaskan yang bukan dari Yesus. Nah, Anda lakukan ini 2 menit awal dan 2 menit sebelum selesai doa, atau 5 menit, atau 8 menit, atau 10 menit. Anda akan grow dari glory ke glory, dari iman ke iman, dari kekuatan ke kekuatan. Nanti Anda efeknya Anda akan bisa tenang. Anda bisa akan bernyanyi seperti penulis lagu dari Hillsong. Find rest my soul in Christ alone.
know His power in quietness and trust. Nah, pada waktu in quietness and trust saya diingatkan oleh Tuhan. Coba Anda buka Yesaya 30 ayat 15. So, semua lagu-lagu doa sebetulnya itu bukan dinyanyikan tapi dihidupin, dipraktekin ya. In quietness and trust terletak kekuatanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu. Tapi orang Israel enggan, udah berontak, udah ketagihan dosa, jadi susah kembali ke Tuhannya. Mereka tetap pakai kekuatan sendiri waktu mereka diserang Bani Asyur ya, bangsa yang kuat sekali itu. Dia pakai kudanya, dia pakai tapi kuda tangkasnya, tapi mereka malah dikalahin ketangkasannya dengan ketangkasan Asyur. Ayat 18, perhatikan, dengan manisnya Tuhan dilawan tapi jawabannya manis luar biasa. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Ini saatnya di mana Anda tidak hanya nyanyi lagu yang enak, tapi Anda actually secara aktivasi. Yohanes 20 ayat 21-22. Maka Yesus sekali lagi berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa ngutus aku, demikian sekarang aku ngutus kamu semua. Dan saya ngutus Anda semua, Bible study friend. Dan sesudah Ia berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terima Roh Kudus. Dan Anda inhale. Come rest my soul in Christ alone. Berdiamlah, ketahuilah Allah. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll. Waktu Anda lagi mengalami kemelut krisis, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. Lihat hasilnya karena berdoa, prayer. I will be still and know you are God. Waktu badai, waktu problem menimpa kita, tekanan berat menimpa kita, be still. Itu saat Anda kenal Tuhan, Anda akan encounter God, and Dia akan berperang bagi Anda, tapi Anda diam saja. Mari kita berdoa, dan saya mau berkati Anda untuk praktek doa ini. Bapa, kami berterima kasih untuk waktu yang diberikan bagi kami untuk mengerti bagaimana kami bisa mengenakan kehidupan dengan kebangkitan Yesus melalui doa sederhana seperti doa pemungut cukai yang gak lagi itu dia tarik napas terus, kasihani aku orang berdosa, berikan belas kasihanmu pada aku, sampai tarik napas dengan penuh kerendahan hati dan kuasa kasih karunia Tuhan, kebangkitan Tuhan turun. Demikian kami akan latihan. Di tengah problem justru kami berdiam di kaki Tuhan untuk mendengar perkataannya. Menanti-nanti Tuhan. Aku berdoa biar semua pembelajar Bible study ini menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Dan mereka alami transformasi dari dalam keluar. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So jangan lupa Anda miliki buku ini. Okay. Semua praktek doa yang barusan kita ajarin ada di sini. Kalau Anda nggak melakukan prakteknya melalui day by day dan mesti setiap hari ya, ini habit.
Nggak bisa seminggu sekali atau setahun sekali atau pas kebetulan ada program ini. Tapi setiap hari Anda lakukan. Kontak di Life Bookstore Anda, tertera di layar Anda. Miliki buku Sacred Rhythm dari Ruth Haley Barton yang juga ada di bab 9 dan bab 10 dari buku EHS ini. Kalau Anda nggak bikin ritme rutin harian sampai Yesus datang, Anda akan kena masalah untuk tidak dapat diubah Tuhan menjadi serupa gambarnya. Oke? God bless you, sampai kita ketemu lagi hari Kamis jam 7 sampai jam 8. We continue again dengan journey through the wall. Tuhan berkati.